Oke, selamat sore saudara-saudara semuanya ya. Kita ketemu lagi ya. Dan kemarin saya apa itu ada juga apa itu biasa ya, ada gangguan sedikit ya sehingga saya reschedule hari ini. Oke, di sini sudah bergabung beberapa orang ya. Ada kurang lebih ada 7 orang yang bergabung dalam Vicon ini. Dan seperti biasa, Vicon ini saya rekam dan nanti saya unggah di YouTube ya, dan linknya nanti saya share di LMS ya. Saudara-saudara, di dalam kita melakukan penelitian ya, terutama untuk tugas akhir ya kan, itu jauh lebih mudah jika kita memahami eh, ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu memang diperoleh melalui penelitian ya. Semua ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini gitu ya, itu semua diperoleh melalui jalan penelitian ya. Jadi jalan penelitian adalah satu jalan yang rasional, suatu jalan yang sistematis, yang itu bisa dilakukan secara berulang-ulang, bisa ditiru, bisa diimitasi ya, dan hasilnya juga bisa dimanfaatkan oleh semua apa itu secara global. Nah, saudara-saudara, dengan memahami ilmu pengetahuan itu, akhirnya nanti di dalam Anda menjalankan tugas akhir itu sebenarnya mudah, ya, tidak terlalu sulit karena Anda memahami apa sih yang diminta di dalam ilmu pengetahuan sebetulnya ya. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah proses gitu ya. Proses untuk mewujudkan ilmu pengetahuan ya, atau juga untuk memperoleh informasi. Sehingga karena dia proses gitu kan, maka kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu yang hari ini kita hadapi ya, itu belum tentu dia benar 100%. Karena ilmu pengetahuan itu terus bergerak ya, terus bergerak dan terus akan berusaha untuk mengupdate informasinya. Sebagai contoh gitu kan, dalam 1 bulan ini sangat ramai sekali di dunia ilmu pengetahuan ya. Seorang peneliti dari India yang waktu itu menjadi profesor di Cambridge ya, University di UK gitu kan, dia publish paper setelah melakukan penelitian ya kan tentang adanya kemungkinan kehidupan di eksoplanet ya. Namanya adalah Profesor Niku Madhusudan ya. Profesor Niku ini gitu kan meneliti data-data dari pemotretan ini ya itu teleskop satelit ya miliknya ESA gitu ya. ESA, European Space Agency, dan juga dari NASA ya. Dia mendapatkan data ya, pemotretan alam semesta dari kedua teleskop yang terkenal ini ya. Satu dari teleskop JWST, satu lagi dari teleskop Hubble ya yang dipasang di luar angkasa sana, yang setiap hari dia motret terus alam semesta. Nah, dia mengekstrak data mengenai adanya eksoplanet ya. Memang NASA itu salah satu proyeknya adalah dia meneliti planet yang berada pada habitable zone ya. Habitable zone ini ya sama seperti planet seperti di bumi yang berada pada radius dari tata suryanya itu kira-kira mendukung adanya kehidupan ya. Nah, dia meneliti planet yang bernama K28 ya, K28b exoplanet ya. Jaraknya itu dari tata surya kita itu 120 tahun cahaya jaraknya. Anda bisa bayangkan ya, 1 tahun cahaya aja berjuta-juta kilometer ya, apalagi 120 tahun cahaya. Nah, dia mengekstrak data spektroskopi, ya spektroskopi itu salah satu metode fisika pengukuran spektrum ya. Itu mengekstrak bahwasanya di eksoplanet ini, K28b ini kan, itu ada indikasi kehidupan ya. Apa tandanya? Dia mendapatkan data bahwa atmosfer planet ini mostly terdiri dari air ya. Terdiri dari air ya, dan ada kemungkinan organisme yang hidup dalam air ini. Dan organisme ini adalah molekul organik ini merilis yang namanya kompon ya, senyawa organik juga namanya adalah DMS ya, dimetil sulfit, ke atmosfernya, sehingga atmosfer yang dominan daripada DMS ini gitu kan, yang hanya dihasilkan dari molekul organik, itu waktu dipotret oleh teleskop JWST ini gitu kan, itu meriliskan spektrumnya sehingga ditangkap oleh teleskop JWST, diekstrak, dianalisa sehingga dia menghasilkan suatu itu karakteristik bahwasanya ini adalah spektrum yang dihasilkan dari eh, komponen atau molekul organik ya di planet eksoplanet ini, dan dia kemungkinan adalah makhluk hidup. Nah, gitu ya. Jadi entah makhluk hidup definisi kita bukan bukan seperti manusia, bukan seperti hewan ya. Ini diduga ini adalah dihasilkan oleh organisme
hidup ya. Organisme hidup itu ya bisa bakteri gitu ya, bisa apa itu, bisa juga apa itu makhluk-makhluk yang lain ya, yang itu adalah makhluk yang terdiri dari organik ya. Nah ini rame gitu kan dalam waktu 1 bulan ini karena papernya itu memang bagus ya, menjelaskan bahwasanya hasil pengukuran itu valid ya, dan kemungkinan ada kehidupan di planet lain. Entah itu kehidupannya berupa bakteri atau juga tumbuhan ya kan, belum bisa dipastikan. Tapi dari indikasinya jelas bahwa itu adalah senyawa DMS, dimethyl sulfide. Nah ini saudara-saudara, penemuan yang breakthrough ya. Selama ini orang mencari betul, orang mencari kehidupan di planet lain itu belum menemukan bukti ya, belum menemukan bukti bahwa di planet lain itu ada kehidupan ya, seperti yang ada di bumi ini. Nah, NASA itu sudah puluhan tahun motret seluruh penjuru alam semesta sampai juga meneliti itu planet-planet yang berada pada habitable zone ya, pada tata suryanya masing-masing gitu kan, itu belum menemukan, belum berhasil menemukan. Nah, penemuan daripada Dr. Profesor Niku Madhusudan ini ya, nanti Anda bisa search ya, Anda searching aja gitu kan, Niku Madhusudan ya, itu nanti akan muncul linknya. Nah, ini saudara-saudara merupakan bukti bahwa ilmu pengetahuan itu proses, ya, yang selama ini orang belum meyakini ada kehidupan di planet lain, ya per tahun ini sudah ditemukan, ya, atau tahun kemarin tepatnya ditemukan adanya bukti ada kehidupan di planet lain. Yang kehidupan ini gitu kan diindikasikan adanya aktivitas yang namanya adalah DMS ya, dimethyl sulfide, bahwa DMS ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari makhluk organik yang itu itu menguap di atmosfernya ya. Jadi seperti di bumi ini gitu kan itu menghasilkan DMS karena ada berbagai macam organisme kehidupan ya, seperti kita, bakteri, tumbuhan, dia rilis zat yang namanya DMS. Nah, DMS ini itu mengendap di atmosfer ya, sehingga nanti waktu ketangkep oleh spektroskopi teleskop dari luar gitu ya, itu kita dianggap bahwa ada kehidupan. Nah, sama di planet ini gitu kan ya, di tepatnya K28b ini ya, ini ada kandungan senyawa DMS tadi itu yang mengindikasikan bahwa ini ada kehidupan di bawahnya. Nah, gitu ya. Tapi tentu kita nggak tahu di dalam planet ini apakah betul ada monyet, ada jerapah, ada yang lain, kita belum tahu ya. Nah, ini salah satu contoh saudara-saudara bahwa kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu berproses terus ya, untuk mendapatkan informasi atau juga pengetahuan ya. Jadi di dalam tugas akhir Anda itu saudara-saudara, karena ini tugas akhir itu adalah riset, maka diizinkan ya, diizinkan untuk apa? Untuk tidak berhasil ya secara sepenuhnya. Ya, bahkan gagal total pun juga diizinkan. Nggak apa-apa karena itu proses ya. Proses untuk mencapai adanya suatu pengetahuan atau informasi. Nah, Anda kalau memahami ini akhirnya apa? Anda melakukan ini adanya kemerdekaan, ada freedom, ya, ada freedom of science, gitu ya. Jadi Anda bebas, ya, Anda bebas dari tekanan harus berhasil tidak, ya. Tugas akhir Anda yang jalankan itu sebagai riset itu mandatori, tidak ada tekanan untuk berhasil. Salah pun nggak apa-apa, ya, karena ada itu penjelasannya secara rasional yang akan nanti Anda capai, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu saudara-saudara memang itu memang berproses ya, berproses terus ya. Zaman dulu orang memahami elektron ya yang kita manfaatkan hingga saat ini itu berawal dari teori sederhana, dari teori elektron zaman Yunani ya, sampai didevelop oleh fisikawan-fisikawan zaman tahun 1800 ya, 1900 ya, sampai saat ini di era kuantum fisika modern itu sudah berkembang, berkembang terus gitu kan. Padahal elektron itu dari semenjak alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu nggak berubah ya, tapi yang berubah adalah pemahaman manusianya ya, semakin mendekati kebenarannya. Nah, ini ya, jadi goal daripada ilmu pengetahuan itu adalah peningkatan pemahaman ya. Jadi goal peningkatan pemahaman itu semakin deskriptif ya, semakin jelas menggambarkan ya, semakin apa itu memahami cara kerja alam semesta sebenarnya, bahkan juga bisa memprediksi, bahkan juga bisa mengendalikan. Nah, goal ilmu pengetahuan itu yang terus berkembang adalah di sini ya.
Ini yang paling sulit itu di sini, description and explanation, ya. Jadi ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu saudara-saudara masih berproses untuk menuju kepada hakiki kebenaran, ya. Jadi sebelum Niku Madhusudan itu menerbitkan papernya, kita masih berada pada kesimpulan sementara belum ada kehidupan di alam semesta ini selain di bumi, selain di tata surya matahari, belum ada, ya. Jadi kita tidak ilmuwan baru berani klaim ada kehidupan di planet lain. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Nah, semenjak Niku Madhusudan ini menerbitkan papernya, ditemukan senyawa di MS, berarti ini sudah berubah. Berarti pandangan orang sudah ada kehidupan di planet lain, ya. Nah, jadi kebenaran kita sudah berubah, ya. Yang kemarin kita tidak meyakini ada kehidupan di planet lain, sekarang sudah mulai berubah. Nah, ini ya. Jadi paradigma perubahan ini saudara-saudara semakin mengarahkan kita memahami alam semesta itu semakin dengan presisi, semakin dengan akurat. Yang dulu kita tidak meyakini adanya kehidupan di planet lain, sekarang meyakini karena ada indikasi, ada bukti. Nah, sehingga apa? Gambaran atau deskripsi itu semakin akurat, sehingga eksplanasi atau penjelasan kita juga semakin akurat. Nah, akhirnya dari data itu kita bisa melakukan prediksi, kita bisa melakukan pengendalian, dan seterusnya. Ya, yang tentu ini adalah semuanya kita peroleh dengan jalur riset, ya, seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari jalur riset, ya kan, memang berusaha menjawab, ya, berusaha menjawab rasa ingin tahu manusia. Jadi tadi yang dikerjakan oleh Profesor Niku Madhusudan itu juga menjawab rasa ingin tahu manusia. Betul nggak ada makhluk lain atau kehidupan lah ya tepatnya ada kehidupan di tempat lain selain di muka bumi. Jadi menjawab, ya, ilmu pengetahuan itu melalui riset penelitian menjawab dan menjawabnya butuh waktu, butuh waktu yang sangat panjang sekali. Ya, berpuluh-puluh tahun atau juga ratusan tahun gitu kan. Ilmu pengetahuan itu belum bisa menghadirkan bukti gitu kan. Per tahun ini gitu ya, resmi gitu kan, sudah ada bukti. Ya, sudah ada bukti bahwa ada kehidupan di planet lain. Ya, tapi kehidupannya jangan ditanyakan, Pak, di situ ada monyet nggak, Pak? Ada hewan nggak? Itu belum. Ya, ini kan masih bukti awal ya, bukti awal yang tidak tidak bisa juga dikatakan prematur ya, tapi ini bukti awal yang cukup menggembirakan ya. Entah itu nanti itu bentuknya apa kehidupannya ya, mungkin bakteri, karena kan planetnya itu Haitian ya. Planet Haitian itu planet yang didominasi oleh air ya. Dan planet dominasi air itu juga ada gitu kan di planet kita sendiri, tata surya kita sendiri, di sekitar ada Neptunus gitu kan. Juga ada satelitnya Jupiter yang itu juga banyak es ya, yang itu juga dominan air gitu kan. Nah, ini juga sama. Berarti di planet lain juga ada ya, yang itu terdominasi oleh air seperti itu ya. Nah, saudara-saudara kita lanjutkan. Nah, kalau kita eh, melalui penelitian itu berusaha untuk mencari pemahaman yang baik, gitu kan, melalui data-data yang data dan fakta yang faktual, ya, yang itu tidak bisa dibantah, maka kita bisa menjelaskannya, ya, menjelaskannya kepada khalayak umum, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu harus berbasis bukti, ya, bukti yang bisa empirik atau juga bukti yang katakanlah tidak terlihat tapi logis, ya. Sebagai contoh adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa yakin bahwa di atom itu ada elektron. Ya, 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 saya tanya kepada Anda gitu kan, ada fotonya fotonya elektron. Sekarang kan kamera udah sangat canggih ya. Kamera zaman sekarang ini udah sangat canggih, bisa motret di dalam. Ada foto elektron di Google gitu. Saya tanya kepada Anda. Halo, ada yang pernah lihat fotonya elektron di Google? Nggak ada, Pak. Cuma ilustrasi kayaknya, Pak. Nah, gitu ya. Kenapa? Ya kan? Karena elektron itu nggak mungkin bisa difoto. Itu ya. Elektron itu nggak akan mungkin bisa difoto. Ya. Kenapa elektron nggak bisa difoto? Karena elektron itu bergerak terus. Ya. Bergerak terus. Ya. Bergerak Terus ya mengelilingi, mengelilingi intinya. Ya, dia nggak bisa berhenti. Kalau berhenti dia selfie, wah hancur itu. Ya. Bisa hancur, atomnya bisa hancur. Karena dia energi. Ya. Dia adalah itu partikel yang memiliki energi yang terus ya berputar. Sehingga apa? Sehingga teori yang didevelop ya untuk memastikan adanya elektron ini adalah teori Heisenberg, teori ketidakpastian. Ya,
Teori Heisenberg itu menyatakan bahwa elektron itu bergerak terus, nggak mungkin kita bisa menghentikan elektron, ya. Dan untuk difoto pun juga sangat sulit, ya, sangat sulit sekali untuk foto elektron. Yang bisa kita lihat ini adalah jejaknya, bisa jejak elektron, gitu ya. Kemudian energi yang dihasilkan oleh aktivitas elektron waktu dia emits, ya, energi, ya, itu bisa, ya. Jadi saudara-saudara, elektron itu, ya kan, karena ditanyakan banyak orang, apa buktinya elektron itu? Mana fotonya elektron? Nah, tentu sulitan. Apa itu, ilmuwan sulit menjawab pertanyaan ini, dan juga nggak mungkin gitu kan menangkap elektron atau itu menangkap gitu, ditampung elektron itu nggak mungkin, ya. Dan elektron juga ada, tapi itu jelas ada gitu kan. Cuman elektron ini gitu kan untuk memahaminya gitu kan harus kita pahami dengan teori yang mungkin bisa dikatakan radikal ya pada zaman itu. Jadi elektron ini karena dia terus bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu ya, maka elektron ini harus kita buat satu teori namanya adalah ketidakpastian. Nah, itulah teorinya Heisenberg gitu ya, teori mengenai ketidakpastian momentum ya. Elektron itu tidak mungkin ya apa itu bisa kita tangkap ya. Kenapa? Kita tidak tahu tempatnya di mana, kita juga tidak tahu kapan waktunya nangkep. Nah, itulah teori ketidakpastian ya momentum ya. Jadi dari ketidakpastian momentum ini kita bisa memperkirakan, melokalisir energi-energi elektron. Nah, sehingga itu dipakai oleh zaman sekarang gitu ya, dari zaman itu ditemukan sampai era sekarang gitu kan, orang-orang bisa menemukan teknologi semiconductor ya. Semiconductor itu kan aktivitas elektron dan Hul ya, daerah yang ditinggalkan oleh elektron yang bisa kita manfaatkan hingga saat ini menjadi itu eh, transistor zaman dulu ya. Kemudian setelah transistor menjadi integrated circuit menjadi microprosesor. Nah, hingga saat ini yang kita gunakan itu juga sama. Itu adalah pemanfaatan aktivitas elektron ya di dalam material semiconductor. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan bahwa impact-nya ya atau juga saya katakan aktivitasnya itu dimanfaatkan. Bukti bahwa elektron itu ada dan juga bisa kita lihat dampaknya. Walaupun bukti nyatanya ya kita belum bisa memoto elektron ya. Foton. Nah, kalau foton ini memang cahaya ya, dia adalah paket energi ya. Cahaya yang paket energi yang bisa kita lihat ya. Kalau di itu di kehidupan sehari-hari kita bisa ya itu melihat adanya paket-paket energi ini dengan kasat mata ya. Walaupun kita nggak ngerti bentuknya seperti apa ya, apakah persis seperti sinyal sinusoidal ya kan. Nah, itu juga menggunakan sama teori daripada ketidakpastian momentum seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara, berarti ilmu pengetahuan itu mendorong manusia untuk memperbaiki cara memandang cara kerja alam semesta. Alam semesta itu sudah sangat canggih sekali, ya. Jadi kita bersyukur bahwasanya alam semesta itu eh, apa itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini sudah sangat canggih, ya. Kita yang eh, mengikuti kecanggihan ini dengan memperbaiki cara pandang kita, cara kita menjelaskan. Ya, elektron itu dari zaman alam semesta diciptakan sudah ada, ya, sudah ada gitu kan, bahkan eh, jauh sekali dari peradaban manusia, ya. Sehingga peradaban manusia ini yang diperkirakan itu sudah berumur sekian puluh ribu tahun gitu kan, dibandingkan dengan usia alam semesta itu, alam semesta ini sudah ada, gitu ya. Artinya apa? Manusia ini diminta oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, pelajarilah alam semesta ini, ya, renungkanlah alam semesta ini agar kamu bisa memanfaatkannya untuk kehidupanmu. Nah, inilah ya, itu elektron. Nah, itu salah satu contohnya. Walaupun bukti bukti fisiknya kan, foto elektron itu belum ada ya. Jadi semua apa itu ilmu pengetahuan ya kan itu bisa dihadirkan buktinya ya kan. Ilmu sosial juga ada. Ilmu sosial Pak, ilmu sosial hukum ini kan, hukum-hukum sosial ya kan, hukum-hukum mengenai apa itu populasi ya. Itu semuanya bisa dihadirkan dengan data dan fakta ya. Hanya yang ilmu pengetahuan yang bersifat teoretikal yang fisika ini yang sangat sulit sekali ya, tapi sudah bisa kita manfaatkan. Nah, di sini ya, di sini orang setuju, agree ya, setuju agree. Bahkan teorinya itu Einstein ya, yang paling canggih ya mengenai alam semesta ya, itu baru bisa dibuktikan gitu kan sekian puluh tahun.
sekian puluh tahun gitu kan setelah Einstein itu merilis teorinya baru bisa dibuktikan. Nah ya, apa contohnya gitu kan? Contohnya adalah mengenai apa itu mengenai gravitasi ya. Gravitasi kalau menurut teori Einstein itu bukan gaya tarik antara kedua buah benda yang bermassa, tapi adalah karena lengkung ya apa itu ruangan yang melengkung ya. Ruangan yang melengkung itu akibat daripada ruangan itu terdistorsi oleh oleh benda yang memiliki suatu massa. Nah, itu agak ngeri sedikit ya. Sehingga gaya tarik antara benda itu bukan diakibatkan oleh massa bendanya, tapi diakibatkan oleh ruang yang melengkung karena pengaruh dari bendanya itu. Nah, ini agak sulit sedikit memahami ini ya. Tapi orang agree dengan setuju dengan teori itu gitu kan, terbukti dengan adanya teori black hole. Nah, seperti itu ya. Bahkan juga gitu kan Einstein itu mengungkapkan teori yang terbukti sekian puluh tahun baru bisa dibuktikan di tahun 90-an atau 80-an kurang lebih ya. Teori apa itu? Teori tentang perubahan struktur dari suatu molekul atau atom. Saudara-saudara, tentu kita saat ini gitu kan bisa melihat bahwa semua benda-benda itu relatif relatif tidak ada perubahan ya benda-benda itu. Kenapa? Karena dia berada dalam suhu yang betul dalam suhu yang katakanlah suhunya itu mendukung dia untuk tetap bekerja ya. Nah, kalau suhunya itu diturunkan, apa yang terjadi? Nah, disitulah ikatan daripada atom dan elektron itu udah mulai berubah ya. Kita saat ini bisa memegang kayu, memegang apa saja di sekitar kita karena mereka itu adalah struktur daripada atom molekul yang berada pada suhunya masing-masing. Nah, kalau itu kita rubah suhunya, apa yang terjadi? Nah, itu terjadi perubahan struktur atom. Nah, perubahan struktur atom itu akibatnya apa? Akibatnya mengakibatkan adalah dia berubah dari bentuknya. Nah, itu bisa dibuktikan oleh peneliti di Amerika sana gitu kan. Dan akhirnya ya apa itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal ya. Nah, saudara-saudara, dari ilmu pengetahuan setelah kita mampu itu mampu memahami ya cara kerja alam semesta, kemudian kita juga mampu menjelaskannya ya dengan ini ya dengan data-data tadi ya. Maka selanjutnya apa ya? Ya, ilmu pengetahuan itu predik ya, mampu membuat suatu prediksi ya atau juga itu peramalan ya, peramalan karena alam semesta itu bekerja dengan hukum yang ditemukan tadi itu melalui riset ya. Jadi prediksi ini secara lebih tepatnya adalah apa itu perkiraan ya, bukan peramalan ya. Kalau peramalan itu konotasinya adalah masih berbau mistik ya. Jadi lebih tepatnya adalah perkiraan, estimasi ya. Jadi perkiraan itu mengacu kepada hukum-hukum yang telah ditemukan melalui riset. Ya, contohnya apa? Contohnya perubahan cuaca, ya, perubahan iklim, ya. Jadi atmosfer, ya, yang secara normal komposisinya adalah itu komposisinya adalah sekian itu nitrogen, sekian oksigen, sekian karbon. Kalau atmosfer ini diganggu, ya, diganggu salah satu komposisinya, apa yang terjadi? Nah, perubahan iklim, ya. Jadi perubahan iklim itu saudara-saudara, ya kan? Karena ilmunya adalah atmosferik, ya, bahwa cuaca di seluruh muka bumi ini gitu kan diakibatkan oleh aktivitas udara, ya, udara yang bergerak, ya. Nah, udara bergerak itu karena apa? Komposisinya adalah sama semua awalnya, ya. Jadi tidak ada yang berubah. Tapi kalau itu diganggu, apa yang terjadi? Nah, angin ini juga akan berubah, ya, tekanan udara berubah gitu kan, kemudian apa itu komposisi udara berubah ya, tekanan berubah, nah baru itu ya terjadi perubahan yang namanya perubahan iklim. Sehingga kan perubahan iklim ini berusaha untuk meminimalkan ya emisi karbon ya, karena emisi karbon itu nanti bisa mengganggu mengganggu daripada apa itu komposisi gas yang ada di atmosfer. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa ilmuwan mampu memprediksi itu? Karena sudah memiliki suatu pengetahuan perilaku ya, perilaku dari suatu proses di alam semesta ini. Ya, jadi contohnya adalah tadi ya, itu atmosfer ya. Yang kedua adalah prediksi mengenai apa itu fenomena-fenomena yang lain ya. Cuaca itu otomatis ya, karena sudah ada ilmu atmospheric science di situ ya. Kemudian contohnya lagi adalah prediksi mengenai apa itu pergerakan lempeng bumi, ya gempa.
Nah, itu juga sama, ya. Pergerakan lempeng bumi ini sudah dipetakan, ya. Ada lempeng Eurasia, ya. Ada lempeng ini, apa itu lempeng Pasifik, ya. Lempeng apa itu lempeng. Jadi kita ini berada di atasnya lempeng, ya, di permukaan, ya, lapisan yang itu terus bergerak, ya, bergerak, ya. Jadi alam itu prediksi ini saudara-saudara juga bisa ke belakang, juga bisa ke depan, ya. Hebatnya ilmu pengetahuan melalui riset itu bisa mengetahui secara apa itu perkiraan juga, ya, mengenai apa yang terjadi pada masa lalu, ya. Sebagai contoh gitu kan, itu ternyata ya kan kepulauan di Indonesia ini dulu menyatu dengan Asia, benua Asia. Jadi dulu ya kan, apa itu semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa itu bersatu, ya, dalam lempeng namanya adalah lempeng Sunda, ya, dataran Sunda. Nah, kemudian dulu itu waktu zaman dulu ya, menyatu apa buktinya? Ya, vegetasinya sama gitu ya, struktur tanahnya sama gitu ya. Nah, kemudian sama mendekati ke Asia, itu mainland Asianya, ya. Nah, ini saudara-saudara, berarti ilmu pengetahuan itu bisa memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Nah, termasuk juga ya kan, misalkan ya kan orang meneliti tentang piramida di Mesir sana, itu juga sama. Apa yang terjadi pada masa lalu? Ya, walaupun sampai saat ini ilmu pengetahuan belum bisa menjawab ya, bagaimana zaman Fir'aun dulu itu mengangkat batu yang besarnya satu batu itu 100 ton, ya. Kalau zaman sekarang gitu kan menggunakan ekskavator gitu kan itu pun juga tidak sampai 100 ton kekuatan daripada ekskavator ini. Nah, itu pun juga prediksinya gitu kan walaupun belum memuaskan gitu kan, belum bisa menjawab gitu kan bagaimana cara orang itu membangun membangun itu piramida, tapi paling tidak sudah mulai, ya, sudah mulai mengungkap buktinya apa yang terjadi pada masa lalu, bagaimana prosesnya. Nah, itu terus bekerja, ilmu pengetahuan terus bekerja gitu kan untuk mempredik, ya, memperkirakan proses yang terjadi pada masa lalu, pada peradaban zaman itu. Nah, sehingga apa saudara-saudara, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui riset atau penelitian itu juga bisa ke belakang, juga bisa ke depan, ya, ke depan, ya, untuk bisa menjelaskan apa yang akan terjadi dan juga apa yang harus kita antisipasi. Nah, seperti itu ya. Halo, tes, cek. Ya, Pak. Oke ya. Ya, ada pertanyaan, saudara, silakan. Oke, Jadi, kira-kira. ya. Ya. Izin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Oke, ya, bagus. Stephen, silakan. Stephen. Izin bertanya, Kak. Terima kasih atas materinya. Untuk penugasan UTS dan UAS, apakah sudah ditentukan berkelompok atau individu, Pak? Terima kasih, Pak. Oh iya, ya. Untuk apa itu tugas UTS dan UAS ini masih minggu kelima ya. Minggu kelima nanti Anda tunggu dulu ya. Jadi ini bisa kita buat kelompok atau juga bisa mandiri ya, sendiri-sendiri ya. Gitu. Oke, jadi betul. Nanti ditunggu dulu ya. Saya mau melihat apa itu keaktifan dari kelas masing-masing ya. Kalau eh, semuanya aktif ya kan, maka bisa dibuat kelompok ya. Tapi kalau agak kurang aktif ya kan, maka kita harus sendiri-sendiri ya. Kita fleksibel ya, saudara ya di situ ya. Baik, Pak. Oke, ya. Selanjutkan ya saudara-saudara ya itu. Nah, saudara-saudara, setelah ilmu pengetahuan itu bisa menggambarkan ya secara akurat ya, walaupun tidak akurat betul ya, kemudian bisa menjelaskan ya prosesnya, ya, kemudian bisa memprediksi ya, kemudian prediksi itu bisa ke depan, bisa juga ke belakang ya. Kemudian apa? Kemudian dari ilmu pengetahuan itu kita manfaatkan. Nah ini ya untuk mengendalikan ya, untuk mengendalikan gitu kan, karena perilaku daripada alam semesta itu sudah kita ketahui ya, kita ketahui kan, untuk kita kendalikan untuk dalam rangka pemanfaatan ya. Ini sih contohnya banyak sekali gitu ya. Contohnya adalah perilaku gelombang elektromagnetik. Nah, itu kan bisa kita kendalikan untuk membawa informasi ya. Kemudian perilaku gelombang elektromagnetik itu bisa itu ternyata perilaku gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medium ya,
berinteraksi dengan medium mengakibatkan gitu kan informasi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini itu berkurang atau itu rusak ya, terdistorsi. Nah, itu akhirnya apa saudara? Karena kita sudah mampu untuk mengetahui perilaku daripada suatu fenomena atau proses, maka kita bisa mengendalikan dan memanfaatkan. Nah, inilah itu tujuan kita itu melakukan riset ya. Dan riset itu gitu kan selalu itu berusaha menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak mudah ya. Pertanyaan-pertanyaan riset itu memang sangat itu sangat sulit untuk dijawab ya. Karena riset itu berusaha menjelaskan fenomena alam semesta ya. Coba kalau misalkan ditanya gitu kan, Pak, eh, risetnya Pak Niko Matusudan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, risetnya Profesor Niko Matusudan itu kan mahal, sangat mahal sekali. Hanya untuk mengambil data aja butuh di 2 tempat atau juga 3 tempat ya di Eropa dan di Amerika ya. Satu dari NASA, satu dari ISA ya, European Space Agency. Tentu ini sangat mahal. Kan? Apa Pak dampaknya bagi kita Pak? Bagi kita yang ya tentu saudara-saudara. Memang penelitian itu menjawab yang itu yang saya katakan gitu kan tidak berorientasi secara jangka pendek ya, jangka panjang. Riset itu memang jangka panjang. Kita saat ini bisa memanfaatkan kecanggihan dunia komputer, mau bisa memanfaatkan jaringan internet, itu juga merupakan hasil riset yang jangka panjang. Contohnya adalah teknologi itu microprocessor. Microprocessor zaman dulu ya, itu adalah yang meneliti pertama kali adalah perilaku semiconductor. Perilaku semiconductor ini di material-material di dalam golongan betul tabel periodik kimia itu di golongan 7B atau 7A. Saya lupa ya, antara 7B atau 7A ya. Silikon, germanium ya. Itu ada di situ. Nah, orang zaman dulu nggak ngerti gitu ya, bikin peta mengenai struktur periodik kimia gitu kan. Golongan 1A, 2A sampai 7A, 7B, golongan aktinida, lantanida gitu kan. Tahu-tahu diteliti oleh orang gitu kan, ternyata ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya sebagai bahan untuk mengalirkan sinyal ya digital. Nah, itulah saudara-saudara kan, ilmu pengetahuan itu yang bisa mengembangkan dan bisa manfaat adalah generasi-generasi selanjutnya yang mengetahui manfaatnya. Tentu dokter atau Profesor Niko Matusuda dia nggak tahu nanti hasilnya dimanfaatkan apa oleh orang di bumi ini ya. Tapi the important thing adalah dia menjawab riset question yang sangat sulit. Nah, di situ ya. Jadi riset itu saudara-saudara memang itu bisa dikatakan gitu kan itu sangat jauh, Pak, itu ya punya visi yang sangat jauh sekali yang kita tidak tahu, ya. Nah, saudara-saudara itu riset ya kan memang tadi ya menjawab pertanyaan, ya. Jadi menjawab pertanyaan kalau bisa kita realisasikan, bisa kita amati, ya maka bisa kita analisa data, diperoleh satu itu kesimpulan sementara, kemudian bisa kita generalisasi, bisa kita kembangkan, ya menjadi pertanyaan lagi. Jadi hasil riset itu pun tidak mati, ya hasil riset terus berkembang. Jadi kalau nanti Anda tugas akhir, saudara-saudara, menghasilkan kesimpulan, itu adalah kesimpulan sementara yang tidak berakhir. Jadi kalau misalkan Anda ngambil kesimpulan dengan berhasil mencapai performansi, nah sekian persen gitu ya. Nah itu belum berakhir. Bahwa ini masih ada kemungkinan untuk ditingkatkan. Dan terus seterusnya. Ini juga, jadi peningkatan performansi di dalam dunia yang kita pelajari ini, saudara-saudara, dalam dunia ilmu komputer kita, itu never ending. Sehingga tidak ada kesimpulan dari hasil performansi 100%. Karena itu kita tanya. Ya, karena setiap metode pasti ada yang namanya atau mengizinkan kesalahan. Ya, dan nanti kalau misalkan mengambil satu kesimpulan, itu adalah kesimpulan yang bersifat sementara, ya, kesimpulan yang masih perlu dikaji, ya. Tapi Anda nggak perlu takut mengambil kesimpulan.
Ya, paling tidak kesimpulannya adalah successful, berhasil, ya kan, mengatasi permasalahan, ya, bahwa permasalahannya itu bisa diatasi sekian persen. Nah, sekian persennya ini saudara-saudara debatable sampai kapanpun, karena belum ada, ya kan, yang berani mengklaim gitu kan 100%. Ya tadi gitu kan, orang itu diminta untuk membuktikan mana Pak fotonya elektron. Elektron sudah kita manfaatkan di mana-mana. Sudah bisa kita kembangkan teknologi INAC, Heeh. ya, buat Iya. mikroprosesor yang sangat canggih, ya kan. Tapi orang belum melihat mana Pak wujudnya elektron itu Pak yang membawa sinyal digital kita ini. Orang belum bisa gitu ya. Nah, itu sebagai satu contoh saudara-saudara bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan hakikatnya adalah kesimpulan yang sementara, ya, kebenaran yang tidak close, ya, kebenaran yang tidak tertutup, ya. Dia masih terus bergerak, ya, terus bergerak, ya, seiring dengan Iya. rasa ingin tahu manusia. Ya, semakin manusia itu semakin ingin tahu, ya, maka membutuhkan effort riset yang tidak mudah, membutuhkan suatu itu usaha yang itu tidak, ya, juga tidak murah juga, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saudara ya. Jadi dari ilmu pengetahuan, ya, kita bisa mengkonstruksi suatu teori, ya, yang kemudian teori itu eh, mendorong kita, ya kan, untuk mengkaji gitu kan, mengkaji ulang gitu kan fenomena-fenomena yang berkaitan, ya, melalui apa? Ya, melalui observasi. Jadi saudara-saudara gitu kan, itulah hebatnya riset atau penelitian, ya. Semua kegiatan riset itu pasti ada yang namanya observasi, ya. Walaupun fenomenanya itu tidak kelihatan, ya. Seperti tadi kan elektron tidak kelihatan, ya, tapi ada observasinya, ya. Ada observasinya, ada indikasi-indikasi bahwa ini adalah aktivitas elektron di dalam suatu atom. Ya, di situ ada emisi energinya bisa dikuantisasi, ya, sehingga bisa kita ngukur gitu kan berapa kekuatan energinya. Nah, itu semua adalah observasi. Nah, sama juga Anda waktu tugas akhir itu kan harus ada yang namanya kegiatan observasi, ya. Apalagi yang tadi dilakukan oleh Profesor Niku Matusudan gitu kan, dia observasi data planet K28b ini, ya, dengan spektroskopi MIRI, ya, MIRI, spektroskopinya metodenya MIRI gitu ya, teleskopnya namanya JWST, ya, James Webb Space Telescope. Nah, observasi ini penting. Jadi nanti pastikan di dalam Anda membuat itu kerangka penelitian, observasi itu dilakukan dengan seksama. Ya, Anda melihat, Pak, ini kan teknologi informasi, Pak, sistem informasi, Pak. Apa yang dilihat, Pak? Ya, melihat itu secara memang di dalam ilmu pengetahuan, ya, itu memang itu bisa tidak melihat secara langsung objeknya, ya. Jadi Anda misalkan, ya kan, membuat satu program komputer gitu kan, itu kan ada proses-prosesnya di dalam, ada cara kerja mengumpulkan data gitu kan, mengolah data gitu kan. Nah, observasi ini, ya kan, Anda lihat di dalam prosesnya. Di dalam, walaupun itu semuanya all in di dalam komputer atau dalam satu hardware atau dalam satu server, tapi prosesnya harus dilihat, ya, dilihat, diamati gitu kan, dan dirasakan juga, ya, dirasakan, ya. Nah, kita saat ini saudara-saudara gitu kan, itu bisa menikmati, kita memiliki menikmati itu eh, ibadah dalam agama kita masing-masing. Itu juga hasil riset, ya kan. Hasil risetnya siapa? Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu kan dulu mempertanyakan gitu kan kepada dirinya sendiri gitu kan, masa ini Tuhan saya? Nah, itu kan dia nggak yakin bahwa ini dia Tuhan yang dilakukan pada masyarakat zaman itu, ini Tuhan manusia. Dia nggak yakin. Dia melakukan riset dengan dia mengamati bulan, mengamati matahari, mengamati bintang gitu kan, kalau dalam sejarahnya gitu kan, sehingga dia melakukan observasi, ya, mengamati, ya, betul nggak? Saya butuh satu yang lebih besar. Siapa ini? Bulan. Bulan ini setiap malam kelihatan terus, ya, kelihatan terus sehingga ini bisa dijadikan sebagai penolong saya. Oh, dia mati, kok hilang? Wah, berarti ini nggak bisa dong meninggalkan saya. Dia nggak sama lagi matahari. Ini ada benda besar yang selalu mengelilingi bumi gitu kan. Ini hebat, ya, dia perkasa, dia memberikan sinyalnya, ya, matahari membangkitkan kehidupan. Jangan-jangan ini Tuhan saya. Nah,
aktivitas Nabi Ibrahim, saudara-saudara, itu juga satu contoh ya yang terdokumentasi dalam kitab agama kita, riset. Ya, jadi riset itu saudara-saudara menemukan hal yang sangat luar biasa bagi peradaban manusia. Ya, bahkan juga agama yang kita ini, yang kita anut saat ini juga hasil risetnya Nabi Ibrahim. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda saudara-saudara ya nanti melakukan riset. Ya mengamati itu penting ya. Mengamati ya, mengamati proses gitu kan, melihat proses ya. Kemudian juga mengamati melihat proses itu ada satu yang menarik nggak di situ? Ada satu yang aneh nggak di situ? Nah, itu juga feel ya, merasakan. Nabi Ibrahim itu juga sama. Waktu melihat bulan, matahari, bintang, dia juga feel, merasakan. Betul nggak ini? Ya. Nah, ya sehingga pada sampai pada kesimpulan gitu kan bahwa ada yang lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa atas kehidupan manusia dan juga berkuasa atas alam semesta ini ya. Yang tentu adalah Sang Maha Pencipta seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan ya materinya. Nah, mengamati itu saudara-saudara, akhirnya timbul pertanyaan ya. Jadi kalau Anda itu berhasil mengamati, itu Anda pasti muncul semua pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah research question, ya. Kalau kita lihat ya kan sejarah-sejarah itu riset itu semua berawal dari pertanyaan, ya. Newton, ya waktu Newton itu ketemu teori itu teori hukum aksi reaksi, ya, hukum gravitasi, itu juga dia mengamati dan juga memunculkan pertanyaan. Kok bisa ya apel ini jatuh di kepala saya? Ya, berarti ini ada sesuatu yang menggerakkan, ya, ada sesuatu yang menghubungkannya, ada suatu rumusan gitu kan yang bisa menjelaskan ini. Dan ini juga terjadi di mana-mana. Ya, fenomena benda jatuh, ya, itu di mana dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada, gitu kan. Tapi bagaimana manusia itu menyingkap, ya, uncover, ya, menyingkap suatu hukum di balik kejadian itu atau fenomena itu. Ditemukanlah teori gravitasi Newton, ditemukanlah hukum akselerasi ya. Akhirnya berkembang gitu kan menjadi hukum Newton 1, 2, 3 gitu kan sampai menjadi fondasi gitu kan orang membangun hukum-hukum mekanika ya yang saat ini masih terus digunakan dan juga ditingkatkan. Nah, saudara-saudara, mengamati itu akhirnya memancing rasa ingin tahu manusia menjadi suatu pertanyaan. Ya tadi Nabi Ibrahim gitu kan melihat masyarakatnya zaman itu gitu kan, lah masa orang ya, melakukan ini benar nggak ya? Nah gitu ya, kok masyarakat kita seperti ini ya? Nah itu ada riset question ya kan yang muncul dari benak manusia waktu dia melihat fenomena-fenomena di alam semesta ini. Ya, jadi bersyukurlah Anda gitu kan kalau misalkan Anda itu selalu muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya, begitupun juga kalau Anda punya anak gitu kan, punya cucu gitu kan, anak itu dia aktif bertanya itu bagus ya. Kenapa ini, mengapa itu, apa ini, apa itu. Nah ini nggak boleh mati, nggak boleh dimatikan. Ini harus terus didorong. Berarti anak ini punya rasa ingin tahu yang mendalam, ya yang bisa memuaskan jawabannya, yang memuaskan alam pikirnya ya, sesuai dengan alam pikirnya anak-anak seperti itu. Nah, sama manusia dewasa seperti kita ini gitu kan muncul di benak kita waktu kita mengamati. Nah, nanti Anda waktu tugas akhir tentu mengamati proses-proses di dalam teknologi informasi ya. Di situ ada proses pengumpulan data, perhitungan, ya, klasifikasi gitu ya. Semua itu harus muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan, bahkan juga pertanyaan skeptik gitu kan. Pertanyaan itu skeptis gitu kan. Benar nggak apa yang saya lakukan ini? Nah, gitu ya. Sampai diperoleh hasil pun benar nggak hasil yang saya peroleh ini. Nah, karena ini juga sama. Dulu orang-orang menemukan 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 hukum-hukum itu juga dia meragukan. Wah, betul nggak ya? Newton itu ketemu konstanta gravitasi G, ya G, ya 9,8 sekian. Itu juga ragu-ragu. Betul nggak ini? Betul nggak ini konstanta gravitasi? Betul nggak konstanta gravitasi itu 9,8 Newton meter persegi, ya Newton meter ya, eh, ya seperti itu ya. Nah, itu juga sama. Ya, jadi muncul gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak mudah, yang itu bisa
meragukan apa yang kita lakukan semuanya ke belakang. Nah, tapi kita harus mencari, ya mencari itu penjelasan lebih jauh, lebih dalam gitu kan, dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang mendukung gitu kan, bahwa memang ini adalah yang saya temukan ini adalah memang betul, ya. Jadi kalau Anda lihat saudara-saudara kan, penemuan-penemuan konstanta-konstanta gitu kan yang saat ini kita gunakan ya, konstanta gravitasi ya, terutama paling banyak itu di fisika ya, konstanta-konstanta itu ya. Itu semua awalnya ragu semua. Konstanta apa itu eh, gravitasi, konstanta Planck ya, ditemukan oleh Max Planck ya, fisikawan Jerman gitu kan, mengenai H gitu kan, konstanta apa itu Boltzmann ya, semua konstanta-konstanta ini bilangannya kan masih kita gunakan ya. Nah ini juga sama ya, juga sama gitu kan, awalnya ragu, oh betul nggak ini bilangan sekian, dan tidak jauh-jauh konstanta pi ya, pi 3,14 sekian tuh, ya, itu kan 3,14 itu kan belakangnya nggak ada yang sama itu ya, huruf bilangan pi itu ya 3,14 itu kan belakangnya panjang gitu, panjang ke belakang, dan tidak ada yang sama satu sama lain ya, tidak ada struktur yang sama yang menghentikan pi ini ya. Anda tahu sudah ada pi ya 3,14 ya, halo halo Iya, Pak. ya, tahu kan ya. Nah, pi itu kan kalau kita cari ya kan, bilangan di belakang itu kan terus terus bergerak terus, itu nggak pernah berhenti. Betul nggak, pernah ngitung saudara-saudara? Iya, Pak, benar, benar, Pak. Nggak ada polanya tahu seperti apa. Nah betul ya, itu juga sama ya kan. Zaman dulu orang menemukan bilangan pi ini kan, yang saat ini masih digunakan, ya kan, itu orang nggak ragu lagi karena pertama kali menemukan ini gitu, orang juga ragunya pun kepalang, bener nggak ini, ya. Kemudian ini apa manfaatnya pi ini kan? Orang pertama kali menemukan konstanta ini nggak tahu kan apa manfaatnya, ya. Begitu zaman sekarang gitu kan kita tahu kan dimanfaatkan untuk menghitung ini, menghitung itu gitu ya. Bahkan juga apa itu konstanta dalam dunia kimia gitu kan, pakai untuk ngukur obat ya, reaksi obat ya kan, itu kan manfaatnya jauh, orang nggak tahu zaman itu ya. Tapi kita yang bisa mengetahui, bisa menjelaskan bahwa manfaatnya besar sekali. Nah, begitu saudara ya. Jadi Anda ya kan nanti waktu meneliti ya dengan tugas akhir itu jangan ragu, jangan takut ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, memang tugas kita ini berusaha untuk sebaik-baiknya menjelaskan proses. Ya, walaupun itu tidak akurat, tidak apa-apa. Karena ilmu pengetahuan itu memang tidak ada yang langsung akurat. Ya, contoh elektron tadi itu. Elektron mulai dari teorinya zaman Yunani sampai zaman fisika kuantum saat ini gitu kan, itu masih belum selesai ya, belum selesai. Kenapa ya, tadi ya orang tanya mana Pak fotonya elektron, nah, orang nggak bisa jawab sampai sekarang pun, fisikawan nggak bisa jawab ya. Even fisikawan yang saat ini terkenal gitu kan, Brian Coe ya, Brian Coe dari apa itu, dari Inggris gitu kan, yang itu sukses itu mengamati proses tumbukan ya, tumbukan partikel ya, dengan apa itu LHC ya, Large Hadron Collider ya, di Eropa sana kan. Itu juga sama, dia mengakselerasi partikel mendekati kecepatan cahaya. Jadi kecepatan paling tinggi di alam semesta adalah kecepatan cahaya, ya. Ya, jadi menurut hukumnya ekspansi itu alam semesta kan, itu belum ada yang kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Nah, bagaimana kalau ada partikel diakselerasi mendekati kecepatan cahaya, ya, mendekati ya, bukan sama dengan kecepatan cahaya. Apa yang terjadi? Nah, itulah Brian Coe itu eksperimen dengan LHC ya, dengan Large Hadron Collider. Nah, itu ya. Jadi eksperimen. Kefoto Pak elektronnya? Enggak juga. Nah, gitu ya. Itu juga sama ya. Jadi dengan artinya adalah ilmu pengetahuan yang kita dalami, kita tekuni ini gitu kan. Walaupun tidak akurat gitu kan, tapi ada ya keyakinan bahwa ini merupakan kebenaran sementara. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda saudara-saudara sudah berada pada tahapan ini ya. Jadi Anda gitu kan tahapannya di dalam perguruan tinggi gitu kan, itu tidak hanya itu menjawab pertanyaan gitu kan yang simpel-simpel gitu kan. Pertanyaannya sulit-sulit untuk perguruan tinggi ya. Contohnya adalah bagaimana Anda meningkatkan kinerja jaringan wireless gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan risetnya Anda itu bagaimana Anda mendesain ya kan, menyelesaikan masalah suatu
proses bisnis dengan data science, dengan machine learning. Nah, itu juga salah satu contoh bahwasanya gitu kan, penelitian ini ya tidak bisa dijawab dengan langsung, Pak, ini Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, itu bukan. Ya, perguruan tinggi kan tidak ada menjawab itu pertanyaan itu, menjawab masalah itu dengan pola seperti itu. Ya, jadi kalau perguruan tinggi gitu kan, menjawabnya apa? Dengan riset. Ya, jadi memang riset jawabannya. Nggak bisa ya kan? Anda saya berikan soal gitu kan, langsung Anda menjawab, Pak, sekian Pak, gitu hanya. Ya. Jadi untuk level perguruan tinggi, saudara-saudara, ya menghitung, Anda dikasih soal menghitung, menghitungnya apa? Berulang-ulang, ya, berulang-ulang gitu, betul nggak? Ya, karena Pak, lu kok berbeda Pak? Menghitung 1 sekian, menghitung 2, lo kok berbeda dengan pertama Pak? Lo kok berbeda dengan yang kedua Pak? Terus berbeda terus, ya. Nah, menghitung berulang-ulang itu akan ketemu pola-pola perbedaan. Nah, itu kan ditemukan teori namanya KNN, ya, atau Key Nearest Neighbor, ya, kesalahan yang terdekat satu sama lain, ya, statistik, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam perguruan tinggi ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan riset, ya, dengan penelitian. Jadi kalau Anda misalkan saya berikan pertanyaan, ya kan, misalkan di sini gitu, siapa ini ya, misalkan ya, Anda saya tanya gitu kan, bagaimana cara meningkatkan kinerja server? Nah, Anda bisa jawab, ya, saudara-saudara? Halo? Nah, halo? Kinerja server dalam apa, Pak? Kinerja server dalam memberikan service kepada klien atau usernya. Nah, bagaimana cara jawabnya? Bisa dilihat dari beberapa bagian sih, Pak. Mungkin dari yang pertama ada di aplikasinya sendiri, terus yang kedua ada di spesifikasi servernya sendiri. Jadi kalau misalnya aplikasinya mungkin optimize tapi servernya secara spesifikasi kurang memadai untuk mengekspos servernya sendiri, ya sama saja sih Pak, tidak akan optimal. Ya, bagus ya. Itu sebagai frame reference gitu kan. Itu betul, bagus ya. Tapi lebih bagus lagi adalah Anda mengamati dulu. Kan gitu. Ya, melihat servernya dulu. Ya, melihat case-nya, Pak, ini servernya apa, Pak? Nah, gitu kan. Jadi itu balik lagi ke pertanyaan, Pak, servernya apa, Pak? Jenisnya apa, Pak? Gitu kan. Kapasitasnya berapa, Pak? Gitu kan. Berapa apa itu? Iya, apa itu? Network arsitektur yang dibuat di situ. Nah, ya, semua pertanyaan-pertanyaan itu saudara-saudara itu kan mengarah kepada observasi, ya, penelitian. Betul nggak? Halo. Benar, Pak. Nah, gitu ya. Jadi perguruan tinggi itu nggak bisa langsung jawab, ya. Dia harus melihat dulu, melihat kemudian apply teori-teori yang berlaku tadi yang disampaikan sama tadi siapa Made tadi ya. Halo. Nah, Mas Made tadi itu, ya. Nah, itu yang betul, gitu ya. Itu penelitian itu langkah yang benar, gitu kan. Jadi kalau Anda misalkan di dalam soal ya itu teori itu anunya ya, itu pendekatan frame teori ya. Pendekatan satu teori gitu kan, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Itu betul. Tapi lebih betul lagi adalah kita melakukan penelitian, observasi. Sama kayak dokter gitu kan. Dokter waktu Anda pertama kali datang ke ruang dokter gitu kan. Dok, saya sakit apa? Gitu kan. Apakah dokter langsung jawab? Halo. Nggak bisa, Pak. Nah, gitu Enggak, kan. Pak, enggak. Betul. Menanyakan dulu keluhan kita. Nah, pinter. Ya, betul. Nah, sama. Anda juga sama ya. Jadi Anda itu sama kayak dokter. Waktu diberikan pertanyaan, waktu diberikan masalah gitu kan. Pak, saya cek dulu, Pak. Ya, saya cek dulu. Saya mengamati. Dan mengamati pun nggak langsung mengamati langsung gitu kan. Karena ini kinerja suatu sistem gitu kan. Mengamatinya panjang. Ya kan. Jadi kalau dokter kan dia langsung ya ngambil stetoskop gitu kan, ngambil itu alat-alat yang lain gitu kan, mengambil itu perangkat-perangkat yang lain gitu kan, baru dia dapat data. Oh Pak, Bapak ini sakitnya adalah penyakit kulit panu kadas kurap gitu kan. Pasiennya tanya gitu kan, Pak ini kok menggunakan alat-alat canggih ya untuk memastikan Pak, kan gitu lebih canggih ya. Jadi walaupun itu penyakit panu kadas kurap ya, tapi alatnya canggih ya. Nah, itu bagus ya untuk memastikan. Ya, jadi saudara-saudara, semua permasalahan yang
diberikan oleh perguruan tinggi, ya itu hanya bisa dijawab dengan riset, tidak bisa dijawab dengan langsung. Nah, itu ya. Jadi itulah saudara-saudara kan, itu inti daripada perkuliahan kita hari ini gitu kan. Nah, bagaimana kita menjalankan riset ya? Yang paling mudah itu adalah observasi, ya, mengamati, gitu kan, menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang ada. Ya, karena kita itu mau mendevelop ilmu pengetahuan, mau membangun ilmu pengetahuan. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan proses yang kita amati kita gunakan. Tadi teman Anda, Pak, ya kan, ini jaringan komputer, Pak. Saya menggunakan teori jaringan komputer mengenai TCP/IP. Saya menggunakan pendekatan OSI layer. Saya menggunakan pendekatan network architecture. Saya menggunakan pendekatan tentang quality of service, ya. Saya menggunakan itu alat ukur namanya network analyzer. Nah, gitu ya. Saya menggunakan alat ukur ini, Pak, alat ukur. Sehingga semua itu Anda menggunakan pendekatan teori, Anda juga menggunakan pendekatan pengukuran measurement. Nah, ya, kalau Anda sudah dapat ini, saudara-saudara, Anda sudah melangkah, ya, sudah 2 langkah penelitian, ya, sudah 2 langkah penelitian, ya. Selebihnya adalah masalah membangun metode penelitian, ya, membangun analisa, membangun suatu itu konsep, ya, ilmu pengetahuan yang Anda peroleh dari hasil analisa. Demikian, saudara-saudara, ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. terima kasih atas materinya untuk yang Bapak menjelaskan tentang, halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Untuk teori atom, saya melihat ada dimulai dari Dalton sampai dengan metode kuantum, itu kan yang terakhir adalah metode kuantum tahun 1926. Iya. Nah, lalu saya melihatnya dengan perbandingan teknologi dokter, teknologi smartphone yang terus dikembangkan gitu. Nah, kalau untuk melihat rentan waktunya itu kan 1926 dan saya tidak melihat ada teori terbaru tentang atom yang dikembangkan, entah karena dia itu ditolak atau bagaimana itu, atau teori metode mekanika kuantum sudah cukup diakui. Itu kenapa bisa terjadi, Pak? Apakah alasan beberapa teori ditolak? Iya. Apakah itu ditolak atau sudah cukup diakui untuk mekanika kuantum, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Betul, itu masih bergerak terus. Jadi kalau terakhir Anda baca siapa itu? Teorinya siapa di era kuantum? Boleh saya baca teori mekanika kuantum untuk tahun 1920. Iya. Itu berarti itu masih ada ya, teorinya Einstein, teorinya Niels Bohr, ya, Max Planck, teorinya apa itu Fermi, ya, Pak Fermi gitu ya, Enrico Fermi gitu ya, teorinya Marie Curie gitu ya, itu masih terus ada, terus bergerak, gak pernah berhenti sampai yang rame gitu kan, teorinya Brian Coe, ya, Brian Coe itu dia menjelaskan tentang ya kan tumbukan partikel kalau diakselerasi dengan kecepatan cahaya, ya, mendekati kecepatan cahaya itu masih masih berjalan, ya, masih berjalan terus di dalam dunia mekanika kuantum, ya. Lalu Pak, kita berarti fisika kuantum kita ini atau kuantum computing kita ini gitu kan memanfaatkan ilmu mereka, iya betul, ya, itu betul gitu kan, memanfaatkan teori-teori yang mereka develop, ya. Jadi itu tadi pertanyaan teman Anda bagus gitu kan, Pak, apakah itu berhenti? Belum berhenti, ya. Jadi teori mutakhirnya itu sampai ke teorinya terakhir Brian Coe, ya, Brian Cox, ya, COX, ya. Ada ketik aja di internet gitu kan, Brian Cox gitu kan. Dia eksperimen mengenai tumbukan jika partikel itu diakselerasi mendekati kecepatan cahaya. Di mana itu bisa terjadi? Di laboratorium Large Hadron Collider. Nah, bagaimana panjangnya Large Hadron Collider itu? Panjangnya 23 km. 23 km di kota Swiss ya kan, ditanam bawah tanah gitu kan, lorong gitu kan, terowongan melingkar 23 meter diameternya atau lintasannya, ya. Nah, di situ diakselerasi dengan medan magnet, ya. Jadi kumparan medan magnet itu dipasang di situ, ya. Untuk medan magnet ini kan menghasilkan gaya magnet, ya. Gaya magnet itu mengakselerasi sehingga itu partikel itu bertumbukan diamati, ya, itu ada partikel-partikel lain nggak di situ. Nah, itu ya. Jadi itu terus bergerak, ya, tidak berhenti. Ya, bagus pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih, paham, Pak. Bagus ya. Jadi ada rasa ingin tahu. Nah, itu bagus ya. Ada rasa ingin tahu. Ya, semuanya itu di dalam perguruan tinggi itu ada rasa ingin tahu.
ya. Nah, tidak boleh berhenti ya. Apa yang saya omongkan itu juga tidak semuanya benar gitu ya. Ya, tidak karena saya juga mengupdate ilmu pengetahuan saya kan berbeda dengan waktu saya zaman kuliah S1, S2, S3 kan itu baca bukunya banyak banget ya. Kalau sekarang gitu kan sebagai dosen gitu kan baca bukunya gitu kan cepet-cepet ya kan. Oh, teori apa itu teori baru. Cepet-cepet ya kan, cepet-cepet ya kan. Hanya yang perlu saya pahami betul itu baru saya perdalam agak di eh, baca detail ya karena teori-teorinya sebagian bisa diikuti dari teori awalnya. Kalau yang sudah nggak bisa kita ikuti gitu kan ya terus terang nggak mungkin gitu ya kita baca pendalam ya. Apa contohnya gitu kan? Ya kalau saya pribadi gitu kan teori tentang hukum ekonomi ya, hukum supply and demand ya, hukumnya apa itu penemu mengenai teori populasi ya, populasi kan itu populasi dan juga supply makanan ya siapa itu penemunya. Dulu waktu saya SMA mempelajari itu gitu kan, kuliah juga masih baca sedikit ya. Nah, begitu sampai sekarang udah nggak ngetrack ya, nggak ngetrack apa yang terjadi di era mutakhir penelitian tentang ekonomi zaman sekarang ini ya. Jadi bagus saudara ya. Jadi harus kita tumbuhkan ya rasa ingin tahu kita. Rasa ingin tahu itu mahal, mahal sekali ya. Bahkan kita bisa menikmati agama yang kita anut saat ini kan juga ini hasil penelitian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim penelitian gitu kan mencari Tuhan ya. Nah, saya juga kadang-kadang kalau membaca penjelasan tentang agama saya kan saya juga belajar dari agama dari peneliti-peneliti yang lain ya dari Karen Armstrong gitu kan. Dia meneliti tentang agama, semua agama diteliti ya. Bagaimana dia memandang agama? Saya baca. Oh, begini ya, begini. Nah, itu meningkatkan kekayaan pemahaman kita ya di dalam tadi ya deskripsi, explanation gitu kan, prediction dan control. Nah, seperti itu ya. Bagus saudara pertanyaannya. Halo? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kita saudara jadi riset ini adalah itu suatu hal yang prestisius bagi kita di perguruan tinggi ya. Jadi Anda kuliah di Unsia itu ya jangan nanti bangganya dapat ijazah ya karena nanti bisa bermasalah. Ya. Jadi Anda bangga dengan aktivitasnya Tridharma riset ya. Ternyata kalau Anda lulus itu Anda nggak ditanyakan ijazah Anda ya. Jadi Anda pastilah ya ijazah itu pasti ya. Tapi yang ditanyakan adalah aktivitasnya apa kontribusinya ya. Jadi orang itu menanyakan apa kontribusi Anda sebagai lulusan Unsia. Oh ternyata Pak saya meneliti Pak. Saya meneliti tentang aplikasi ya. Saya meneliti tentang performance sistem. Nah, itu kontribusi Anda. Ya kontribusi dari mana? Dari hasil penelitian. Ya. Yang penelitian itu Anda jalankan dengan sulit, dengan sungguh-sungguh gitu kan diperoleh suatu manfaat yang besar ya. Bisa bikin aplikasi web, ya aplikasi apa gitu ya yang itu dimanfaatkan oleh orang. Nah, itu kan kontribusi ya. Jadi orang itu saudara-saudara gitu kan tidak akan melihat betul selembar ijazah tadi itu. Kalau Anda sudah pasti punya kontribusi dari kuliah Anda. Nah, gitu ya. Jadi ini saat ini karena lagi rame masalah itu kan makanya saya mencoba kita dari perguruan tinggi gitu kan harus kuat ya kontribusinya. Sehingga tadi kan teman-teman Anda gitu kan, Pak, saya menghasilkan ini, Pak, diakui oleh masyarakat, diakui oleh tempat kerja. Berarti Anda sudah kuliah itu. Sudah kuliah, sudah otomatis melaksanakan penelitian dengan benar. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, saudara, bagus pertanyaannya. Saya senang sekali ya. Kita lanjutkan ke depan, saudara ya. Halo? Baik, Ya, Pak. Pak. Terima Oke. kasih banyak, Ya. Pak. Nanti video ini saya unggah ya. Dan juga apa itu? Oke, siap. Materi ini juga saya unggah di LMS ya, saudara. Siap. Ya. Siap, Pak. Terima kasih Oke, banyak, terima kasih Pak. atas waktu Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ya, Terima ya. kasih.